Saya izin untuk memulai forum webinar ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang saya ucapkan kepada seluruh panitia dan juga Bapak Ibu peserta webinar halal series kelas keempat pada siang hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya sehingga kita bisa hadir di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita bisa memulai acara ini dengan tepat waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita insya Allah para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih sudah bergabung, ada 26 partisipan, mudah-mudahan nanti semakin banyak juga ya yang bergabung pada ruang Zoom meeting siang hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengecek dulu nih antusiasmenya para peserta pada siang hari ini di kelas keempat, saya izin untuk mengecek semangat nih, seperti jargon yang sudah mungkin di sini ada nih beberapa peserta yang sebelumnya sudah ikut kelas webinar halal. Jadi ketika saya tanya webinar halal series, jawabannya UMKM sukses sertifikasi halal. Coba kita cek dulu ya. Boleh silakan kepada peserta, mungkin panitia juga boleh untuk menyalakan mic-nya. Kita jargon nih bareng-bareng supaya semangat untuk memulai webinar pada siang hari ini. Kita mulai ya untuk cek semangat. Webinar halal series UMKM sukses sertifikasi halal. Amin. Luar biasa. Kita ulang lagi sekali lagi biar semakin semangat. Webinar halal series UMKM sukses sertifikasi halal. Alhamdulillah luar biasa. Ini semoga nih semangatnya ini dijaga terus sampai 2 jam ke depan insya Allah. Dan mudah-mudahan jargon tadi juga tidak hanya sekedar jargon ya. Selain menjadi pemicu semangat juga menjadi doa. Semoga benar-benar nih pelaku UMKM di seluruh Indonesia semuanya sukses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nih ya sudah bertambah juga partisipan yang hadir. Tadi sekali lagi saya mengingatkan bagi yang tidak berhalangan boleh untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah dikirim oleh panitia. Baik, terima kasih semuanya tadi yang sudah berpartisipasi aktif ya on mic nih, dicek semangatnya, semangat semua nih, alhamdulillah. Oleh karena itu, sebelum kita buka acara ini, sebelum kita masuk ke sesi materi, mari kita buka acara Zoom meeting ini supaya lancar ke depannya dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Silahkan untuk membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan menjadi pembuka agar webinar ini berjalan dengan lancar dan juga supaya mungkin yang masih punya kegiatan juga hari ini semoga dilancarkan semua kegiatannya dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya. Baik, pada siang hari ini saya izin menjelaskan kembali bahwa Pajajaran Halal Lestari bersama Roti Sweat Pajajaran menyelenggarakan webinar halal series pada siang hari ini yaitu kelas keempat yang nantinya juga akan dipersyaratkan bagi para peserta untuk mengisi link kehadiran terlebih dahulu. Mungkin panitia boleh dibantu di-share juga di kolom chat Zoom terkait link kehadiran. Baik, jadi nanti panitia akan bantu juga share terkait link presensi ini. Jadi ini link apa Mbak? Nah, link ini adalah untuk mengisi kehadiran Bapak dan Ibu peserta sekalian pada Zoom meeting hari ini, hingga nanti di akhir acara panitia akan melis nama-nama yang hadir dan juga akan digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat webinar series ini. Begitu. Nanti silakan ya panitia dibantu untuk di-share linknya.
Nanti boleh juga rekan-rekan peserta mengecek juga di kolom chat Zoom. Baik, kita selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara utama, yaitu kita langsung masuk ke sesi materi. Tapi seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu berkenalan dulu nih. Kira-kira siapa sih pemateri keren yang akan mengisi materi halal pada siang hari ini? Silahkan kepada operator untuk ditampilkan CV pemateri kita. Baik, beliau adalah Najib Kamal Badri. Mungkin kita bisa lebih akrab dipanggil Mas Najib, begitu ya. Nah, Mas Najib ini memiliki pengalaman sebagai Direktur Utama di CV Pajajaran Halal Lestari selaku penyelenggara dari webinar Halal Series ini juga. Dari masih sampai saat ini, kemudian juga memiliki pengalaman sebagai penyelia halal di HK Bakery pada tahun 2020 sampai 2021. Kemudian juga di sini beliau juga memiliki pengalaman nih sebagai asisten dosen PAI di Institut Pertanian Bogor. Nah, di bawahnya juga kita bisa lihat ya rekam jejak pendidikan dan pelatihan yang telah Mas Najib ikuti. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari IPB S1, kemudian juga dibekali dengan beberapa sertifikasi dan lisensi nih. Dapat kita lihat juga di sini sangat berpengalaman terutama di bidang kompetensi penyelia halal dan penerapan sistem jaminan halal. Kemudian juga Mas Najib memiliki berbagai pengalaman dalam mengikuti organisasi dan acara kepanitiaan. Ini luar biasa sekali ya. Oleh karena itu, kita sambut saja langsung kepada pemateri kita yang tadi sudah dibacakan. Ternyata CV-nya juga sangat dekat begitu ya dengan latar belakang tentang ilmu halal begitu. Kita berharap Mas Najib ini dapat berbagi ilmunya, pengalamannya, sehingga nanti akan membantu rekan-rekan pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Baik, langsung saja kita sambut kepada Mas Najib. Apakah sudah bergabung pada Zoom meeting? Sudah. Halo Mas Najib. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Assalamualaikum Mas Najib. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mana Alhamdulillah. Mbak? Alhamdulillah, insya Allah sehat juga. Baik, ini langsung saja nih Mas Najibnya juga udah on cam nih, udah semangat, sudah bergabung dalam Zoom meeting. Barangkali juga boleh langsung saja ditampilkan materi dari Mas Najib. Saya selaku MC menyerahkan waktu dan layar kepada Mas Najib. Silahkan Mas Najib. Baik, terima kasih Mbak Askia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul ya dalam forum online ini untuk sama-sama belajar terkait teknis sertifikasi halal gratis program Sehati 2021 dan tentang manual sistem jaminan halal. Kedua bidang ini sangat diperlukan untuk Bapak dan Ibu melakukan sertifikasi halal di bisnis Bapak dan Ibu lakukan atau di dalam UMKM yang dibina oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pada siang hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan siap untuk menerima sama-sama belajar di forum kali ini. Izinkan saya untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat. Baik. Oh iya, nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom chat selama penyampaian materi berlangsung gitu. Supaya nanti kalau ditunggu di akhir baru kita tulis di kolom tanya jawab kan takutnya lupa ya. Jadi ketika ada pertanyaan ketika saya menyampaikan ini langsung aja ditulis di kolom chat
Dan nanti pertanyaannya akan saya jawab saat sesi tanya jawab. Nah, langsung saja kita mulai di materi pertama, yaitu tentang teknis pendaftaran sertifikasi halal gratis. Nah, sertifikasi halal gratis ini merupakan akronimnya, singkatannya adalah program Sehati 2021. Program ini adalah program yang diselenggarakan oleh BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama, yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan halal ini. Salah satunya mungkin dengan lembaga audit halal kayak gitu, atau juga dengan dinas-dinas yang mengadakan sosialisasi semacam ini gitu. Program ini sebenarnya dari beberapa tahun lalu udah ada, cuman namanya belum Sehati, namanya apa ya? Namanya masih macam-macam lah, tergantung dinas yang menyelenggarakannya. Cuman di tahun ini namanya ada nama khususnya, itu sertifikasi halal gratis ini dari nama Sehati, dengan tujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pemilik usaha ditingkatkan kesadarannya bahwa sertifikasi halal itu penting ya. Sama kita juga, kita sebagai konsumen tentu menginginkan produk yang kita konsumsi, produk yang kita beli, yang kita makan itu adalah produk yang halal kayak gitu. Kemudian juga meningkatkan kesadaran masyarakat ya, tadi seperti saya bilang. Kemudian dengan adanya sertifikasi halal ini, UMKM juga secara tidak langsung tentu akan menjadi lebih kuat dan menjadi nilai tambah, karena ada beberapa persyaratan. Contohnya kalau kita sebagai UMKM ingin mensuplai ke minimarket gitu, misalkan ingin ke suplai ke minimarket besar, biasanya diminta untuk sudah ada logo halalnya, sudah ada sertifikat halalnya gitu. Nah, program ini untuk lebih lengkapnya bisa dibuka di web ini, di link ini, sehati.halal.go.id. Oh ya, per pagi ini, kuota untuk program sertifikasi halal gratis untuk tahun 2021 ada 3.200 UMKM. Cuman tadi pagi ini tersisa 1.200-an yang harus diperebutkan oleh UMKM se-Indonesia gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang berminat untuk mengikuti program Sehati ini, harap dilakukan secara segera ya. Jadi kalau mengikuti program yang reguler yang berbayar, Bapak dan Ibu harus mengeluarkan biayanya sekitar 300.000 sampai 5 juta. Itu kan jumlah yang lumayan, biasanya rata-rata di angka 2 sampai 3 juta. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa ikut program ini, tentu bisa menghemat dan uangnya mungkin bisa diputar untuk modal produksi atau yang lainnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oh ya, Bapak dan Ibu kalau ingin mengikuti program ini tentu harus mendaftar terlebih dahulu ya. Daftar ini di SiHalal nama ininya, dengan link ini ptsp.halal.go.id. Kemudian membuat akun, di bawah login ini dibacaan create an account, membuat di sini. Kemudian kalau belum punya ya, kalau udah punya tentu tinggal login saja. Kalau belum punya tinggal ini. Kemudian mengisi form ini, register, yaitu ya nama, email, dan password. Ini jangan sampai salah ya, nanti jangan sampai salah, terutama email juga, karena nanti akan dikirim link verifikasi ke email. Jadi sebelum Bapak dan Ibu bisa membuka akun di SiHalal, harus verifikasi akunnya terlebih dahulu dengan cara klik link di email inbox ya, email inbox yang masuk. Nah, setelah melakukan pendaftaran, setelah melakukan pendaftaran, dilengkapi ya jenis pendaftaran melalui fasilitasi. Jadi ada 2 opsi di sini. Yang pertama pendaftaran melalui jalur mandiri atau reguler, yaitu yang berbayar. Kemudian ada juga jalur pendaftaran melalui fasilitasi. Kodenya di sini ditulis Sehati 21, huruf kapital semua. Nah, kemudian dilengkapi nomor surat permohonan, ini segala macam tinggal diisi. Kemudian ini adalah dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan, dokumen persyaratan untuk melakukan sertifikasi halal. Yang pertama surat permohonan. Surat permohonan ini ada template-nya, nanti akan saya sampaikan download template-nya di mana. Kemudian formulir pendaftaran juga ada template-nya. Kemudian aspek legal ini yang diupload adalah NIB yang berbasis RBA, berbasis resiko gitu ya, NIB yang terbaru. Jadi apabila Bapak dan Ibu NIB-nya masih NIB yang lama, bisa melakukan pembaruan gitu di oss.go.id.
Kemudian ada berikutnya dokumen penyelih halal. Penyelih halal ini tidak mesti Bapak dan Ibu atau tidak mesti juga karyawan tetap. Jadi bisa juga penyelih halal ini di-hire dari luar, seperti dari konsultan halal atau dari lembaga seperti kami untuk membangun sistem jaminan halal di UMKM Bapak dan Ibu gitu. Kemudian daftar nama produk, bahan, proses pengolahan produk berupa bagan alir. Kemudian ini adalah SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, atau bahasa lainnya manual SJH yang akan kita bahas di materi setelah ini. Jadi ini salah satu nih syarat ke-7 dan ini bisa dibilang syarat yang paling susah karena dokumennya harus kita rancang gimana caranya dipersiapkan dan itu biasanya tebal ya, biasanya kalau template-nya disediakan ada template-nya, nanti kita akan bahas juga, itu 40 halaman tebal. Nah, kemudian untuk syarat mendapatkan program Sehati harus membuat surat pernyataan yang nantinya sebelum syarat pernyataan. Nah, kita bahas ini dulu ya, syarat untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis. Jadi syarat umumnya belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal. Jadi untuk yang belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikat halal gratis gitu. Jadi utamanya untuk yang baru-baru gitu ya, untuk yang belum pernah punya, pengen punya, biasanya terkendala oleh dana, nah bisa banget nih. Kemudian memiliki NIB yang sudah diperbarui tadi, NIB berbasis resiko. Kemudian memiliki modal aset di bawah 2 miliar yang seperti yang tercantum dalam NIB. Dan syarat berikutnya melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Selain itu ada syarat khusus yaitu memiliki fasilitas produksi outlet paling banyak 1. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya 3 tempat nih, punya 3 kios, nah ini yang bisa didaftarin cuma 1 aja gitu, karena batasannya seperti itu. Kemudian bersedia memberikan foto saat proses produksi itu sebagai persyaratan. Dan apabila jika diperlukan proses kehalalan produk pakai laboratorium itu harus bayar, artinya yang gratis hanya biaya audit, tapi ini biasanya nggak semua, artinya nggak semua produk tuh harus masuk lab kok gitu. Biasanya untuk produk-produk yang kritis aja yang pakai lab. Nah kemudian tadi 3 tahun itu dibuktikan dengan membuat surat pernyataan. Surat pernyataannya seperti ini bunyinya, belum pernah mendapatkan fasilitasi, telah berproduksi selama 3 tahun. Ya, pokoknya ini gampang sih, ini template-nya juga ada, bisa dibuat dan nanti ditandatangani dan dikasih materai kayak gitu. Nah, ini kita akan membahas syarat nomor 7 ya tadi. Membuat manual sistem jaminan halal, atau di web si halal tadi namanya sistem jaminan produk halal gitu. Jadi kita membuat manual sistem jaminan halal. Nah, syaratnya kan tadi ya kita ulangi sedikit. Suratnya adalah pertama syaratnya NIB yang sudah diupdate, kemudian surat permohonan, formulir pendaftaran, penyelia halal. Penyelia halal ini tadi bisa dari luar, bisa dari karyawan sendiri, atau bisa jadi pemilik usaha, bebas. Tapi yang penting penyelia halal ini memiliki pemahaman terkait halal, terkait dengan proses sertifikasi halal, pengetahuan tentang najis, pengetahuan tentang penyuciannya dan sebagainya, nanti akan kita bahas juga. Dan ini ada syarat manual sistem jaminan halal. Nah, kalau pengen pembahasan syarat sertifikasi halal yang lebih lengkap, bisa dilihat di rekaman webinar kami yang kedua. Nah, nanti ada di YouTube Pajajaran Halal Lestari. Pertanyaannya, manual SJH itu apa sih? Gitu. Apa pentingnya gitu kan? Kenapa dia menjadi persyaratan? Kemudian bagaimana cara membuatnya? Manual SJH adalah pedoman penerapan proses produksi halal di perusahaan. Jadi bagaimana, tentu gini, kalau kita membuat produk nggak bisa dong, kalau produk kita hari ini halal, besok haram, besok ada babinya contohnya, kemudian besoknya terkontaminasi kotoran hewan gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi bagaimana manual ini pedoman penerapan proses, bagaimana menjamin produk yang kita miliki, produk yang kita hasilkan itu selalu halal. Makanya manual SJH ini menjadi penting gitu ya. Nah, kalau mungkin tadi di bayangan Bapak dan Ibu ribet gitu ya untuk membuat manual SJH. Sebenarnya enggak gitu.
bisa download di halal.go.id/info penting. Di sini ada banyak berkas template yang disediakan oleh pemerintah. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, pertama ini kita bisa download yang manual SJPH UMK Sehati 2021. Ini emang disesuaikan untuk program Sehati, tapi bisa juga untuk pendaftaran jalur reguler gitu ya. Ini untuk memudahkan. Kemudian edaran penggunaannya juga dibaca dulu supaya mengerti gitu. Nah, di link tadi ini juga ada surat permohonan dan ada formulir pendaftaran. Ada juga template untuk seperti surat pernyataan bebas babi dan bangkai, ada juga di sini. Pokoknya kalau Bapak dan Ibu ada yang bingung berkasnya di mana, bisa dicari di sini. Nah, contohnya itu seperti ini. Nanti setelah Bapak dan Ibu download, ini manual sistem jaminan halal produk halal SJPH. Nah, ini nanti diganti dengan yang warna merah-merah ini, nanti tinggal diganti. Misalkan Bapak dan Ibu, tadi contohnya sponsor kita ya, Roti Swag Pajajaran, ini tinggal diganti Roti Swag Pajajaran, penyelia halalnya misalkan dari luar, berarti tanda tangan di sini, namanya juga di sini, atau pemilik usahanya di sini. Dan tapi kalau misalkan sama Bapak dan Ibu dua-duanya sebagai pemilik dan sebagai penyelia juga silakan aja ditandatangani gitu. Kemudian setelah covernya, kita melihat ini halaman profil. Nama perusahaannya, NIB-nya, ini diisi semua mikro atau kecil. Nama penyelia 1, 2, alamat perusahaan ini tinggal dilengkapi aja. Kemudian daerah pemasaran. Daerah pemasaran ini jadi penting ya. Kalau daerahnya masih 3 provinsi ke bawah, maka yang akan mengaudit adalah LPPOM MUI provinsi. Tapi apabila wilayah pemasaran lebih dari 3 provinsi, maka yang akan mengaudit adalah, artinya berkas akan sampai ke audit ke LPPOM MUI nasional, kayak gitu contohnya. Nah, status pemasaran. Kemudian, nah kita lanjut ya ke ini ya, jadi di dalam manual SJPH ini, yang pertama akan ada kebijakan halal. Apa sih kebijakan halal itu? Kebijakan halal itu sederhananya adalah kebijakan perusahaan untuk selalu berkomitmen menghasilkan produk-produk yang halal. Dan ini ditandatangani oleh manajemen tertinggi. Contohnya kalau di UMKM adalah pemilik usahanya gitu, bosnya gitu. Jadi kalau misalkan ada tadi penyelianya karyawannya atau yang membuat ini, tapi tetap karena komitmen keputusan itu ada di pemilik ya, atau mungkin ini di pemilik, atau kalau di perusahaan mungkin di direktur kayak gitu ya. Jadi ditandatangani oleh manajemen tertinggi. Kemudian kebijakan halal ini disosialisasikan, dalam artian dipajang, diberitahu kepada konsumennya, diberitahu kepada karyawannya, kepada supplier. Kita ini adalah penghasil produk halal, jadi jangan coba-coba, maksudnya kan ke supplier nih, jangan coba-coba kirimkan produk bahan yang haram gitu, jangan itu. Kemudian bukti sosialisasi dipelihara, jadi setelah Bapak dan Ibu sosialisasi, contohnya misalkan dibuat poster, dibuat jadi di komputer gitu, ditaruh di spanduk. Nah, ini difoto kemudian disimpan ya, nanti ketika audit akan membutuhkan bukti ini. Nah, contoh dari kebijakan halal itu seperti ini. Ini udah disiapin juga sama template-nya. Ini tinggal diganti nama perusahaannya apa, kemudian dikasih tanda tangan ya, pimpinan perusahaan apa, namanya siapa, ditandatangani, kemudian di lokasinya di mana, tanggal berapa. Ini nanti ini gampangnya ini tinggal di print, kemudian dipajang gitu, ditempel di depan atau di ruang produksi gitu. Dan ini harus buktinya tadi disimpan ya, jadi habis ditempel, difoto, kemudian disimpan, jangan hilang, karena akan saat audit akan ditanya mana kebijakan halal sudah disosialisasikan apa belum gitu. Nah, ini juga nanti tinggal diganti yang merah-merah, atau yang masih kosong-kosong tinggal diganti lah. Jadi nggak susah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tim manajemen halal. Tim manajemen halal itu berbeda dengan penyelia halal gitu. Karena tim manajemen halal adalah karyawan tetap ya. Tapi kalau penyelia halal bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa dari karyawan tetap gitu. Tim manajemen halal ini diangkat oleh pimpinan perusahaan. Jelas tadi manajemen tertinggi, misalkan oleh pemilik usaha. Jadi dan sertifikatnya mewakili seluruh aktivitas kritis. Aktivitas kritis itu apa sih? Aktivitas kritis adalah aktivitas
dalam proses bisnis yang bisa mempengaruhi kehalalan atau keharaman produk. Contohnya pembelian bahan. Nah, bagaimana kalau kita beli tepung nih, kita beli tepung selalu merek A, ini tepungnya halal gitu. Kita beli itu terus, sehingga suatu hari tepung A ini habis dari pasar gitu, nggak ada stoknya. Kita ganti ke tepung B, tapi rupanya tepung B ini tidak halal. Nah, makanya jadi tadi karyawan yang bertugas pembeli masuk ke dalam aktivitas kritis. Berikutnya apa lagi? Contohnya bagian produksi. Karena bagian produksi akan berkaitan dengan peralatan, dan peralatan harus selalu selalu bersih dan suci gitu. Jadi kalau peralatannya terkontaminasi oleh najis atau kotoran, nah kan bisa jadi produknya menjadi tidak halal ya. Nah, makanya ini masuk juga produksi. Kemudian apalagi? Misalkan distribusi. Bapak dan Ibu kirim pakai truk, misalkan pakai truk. Truknya ini kira-kira dipakai juga nggak sama produk lain yang tidak halal gitu ya? Atau nggak, contohnya jangan-jangan truknya sama nih sama dengan truk ngangkut ayam. Apakah ada kotoran ayamnya atau apa gitu ya? Ya kan kadang kita nggak tahu ya apa bekas apa truknya kayak gitu. Nah, bagaimana caranya tim manajemen halal ini mewakili seluruh aktivitas kritis. Jadi setiap aktivitas yang mampu mempengaruhi kehalalan produk harus ada perwakilannya di tim manajemen halal. Dan tim manajemen halal bertugas memastikan PPH ini proses produksi halal berjalan di perusahaan. Dengan cara tadi merancang manual SJH-nya, kemudian membuat SOP, kemudian menjalankannya, mengevaluasinya. Nanti ya, ini tugasnya tim manajemen halal. Dan diangkat oleh pimpinan perusahaan ini dibuktikan dengan pembuatan SK, surat keputusan penetapan tim manajemen halal. Contohnya misalkan nama Bapak dan Ibu skalanya masih kecil, pemilik usaha boleh masuk sini, misalkan nama Najib, pimpinan perusahaan, nah, posisi di tim ketua. Kemudian berikutnya contohnya nama MC nih Mbak Astia, jabatan penyelia halal, posisi di tim sebagai anggota, tanda tangannya. Nah, ini pimpinan perusahaan ditandatangani dan dibuat juga nanti nomor SK-nya di sini. Karena nomor SK akan ditanyakan saat pendaftaran di si halal. Ada karyawan siapa lagi di sini. Kemudian jabatan nih, misalkan di penyelia halal, di bawahnya misalkan produksi, pembelian, nanti bisa tulis seperti itu. Bagian aktivitas kritis ya. Kemudian pembinaan sumber daya manusia. Jadi karyawan tadi tim manajemen halal kan mungkin masih awam ya tentang halal gitu. Makanya diperlukan penyelia halal yang sudah paham mengenai proses sertifikasi halal. Makanya ada syarat pelatihan eksternal dan pelatihan internal. Pelatihan eksternal itu pelatihan yang dilakukan di luar perusahaan. Jadi contohnya mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI gitu. Ini cuma satu aja, perwakilan satu orang cukup, dan dilakukan tiap 2 tahun sekali agar ilmunya update gitu ya, pengetahuannya update dengan perkembangan halal sekarang. Contohnya gimana update sih gitu. Kalau dulu tuh kemasan nggak termasuk dalam sertifikasi halal, tapi kalau sekarang kemasan yang bersentuhan dengan pangan secara langsung bisa jadi akan ditanyakan saat audit. Makanya sekarang banyak plastik yang ada logo halalnya kalau Bapak dan Ibu perhatikan. Nah, pelatihan eksternal tadi ya 2 tahun sekali minimalnya. Kemudian pelatihan internal, ini adalah pelatihan yang dilakukan oleh tim manajemen halal, diisi oleh penyelia. Jadi penyelia yang sudah paham mengikuti pelatihan di luar, sharing di dalam perusahaannya. Ini kayak gini loh, ini kayak gini loh, sistemnya harus kayak gini gitu. Nah, ini dilakukan tiap 1 tahun sekali, dan misalkan ada karyawan baru juga diikutkan di pelatihan internal ini. Gitu. Kemudian hasil evaluasi pelatihannya harus dilampirkan. Jadi bukan cuma belajar doang gitu, bukan cuma ikut webinar doang atau ikut kursus pelatihannya doang, tapi di akhir pelatihan juga harus ada post test, harus ada evaluasinya, dan ada nilai standar. Katakan misalkan nilai di atas 60 lulus gitu, tapi kalau yang di bawah 60 harus ngulang tesnya lagi gitu, misalkan kayak gitu. Ini harus disimpan juga, bukti pelatihan dipelihara. Jadi tanggal kita melakukan pelatihan, presensi pelatihan, kemudian dokumentasi hasil post testnya ini disimpan karena akan ditanyakan saat audit. Nanti kalau saat audit rupanya belum pernah, akan menjadi temuan audit, dan temuan audit itu harus jadi lama lagi proses pengajuannya, karena normalnya sertifikasi halal
bisa dalam 3 bulan kalau syaratnya sudah penuh semua gitu ya. Nah, materi pelatihan halal ini mencakup 3 minimalnya. Pengetahuan halal dan haram, kemudian pengetahuan, jadi contohnya bahan-bahan apa aja yang halal, bahan apa aja yang haram gitu. Bagaimana dengan hewan laut, bagaimana dengan hewan yang mati sebelum disembelih, bagaimana dengan darah, dengan alkohol, adakah batasan alkohol kayak gitu. Kemudian pengetahuan najis dan cara mensucikannya. Tadi ya, jadi kalau segala sesuatu yang terkena najis kan menjadi ini juga ya, jadi najis juga gitu. Contohnya kayak misalkan panci gitu, panci kita rupanya terkontaminasi oleh minyak babi. Nah, ini harus disucikan terlebih dahulu. Gimana sih cara mensucikan najis bekas babi? Katanya kan dicuci 7 kali, kemudian diberi tanah gitu ya, cuci satu dengan tanah. Nah, ini juga harus dipelajari juga. Kemudian sertifikasi halal dan penerapan SJPH. Bagaimana penerapannya harus diajarkan di tim manajemen halal. Jadi alangkah lebih baik kalau Bapak dan Ibu merekrut penyelia halal yang sudah benar-benar paham, sehingga tidak menjadi temuan saat audit atau tidak menjadi kelemahan gitu ya. Nah, kemudian kriteria berikutnya itu kriteria bahan. Untuk bahan ini sebenarnya kita pernah bahas di webinar sebelumnya, webinar ketiga, sekarang kan webinar keempat ya. Webinar kemarin kita fokus bahas bahan. Jadi bahan-bahan positive list yaitu bahan-bahan yang bisa dikatakan pasti halal gitu. Contohnya apa? Contohnya garam atau telur gitu kan. Kan kalau telur belum diolah pasti halal ya gitu. Kemudian garam juga dari laut, dari air laut. Selama garamnya belum tercampur oleh zat lain, oleh bahan lain. Kemudian bahan kritis, contohnya apa? Contohnya daging. Daging itu sekalipun daging sapi bisa menjadi daging yang haram. Misalkan salah di mana? Salah di penyembelihannya. Penyembelihannya tidak menyebut nama Allah gitu kan. Tentu menjadi dihitungnya bangkai ya, dihitungnya bangkai bukan hewan sembelihan. Kemudian sertifikat halalnya harus berlaku. Kemudian kesesuaian sertifikat halal dengan bahan yang digunakan. Jadi ketika kita mendaftarkan bahan-bahan harus sesuai nih. Kita menggunakan dari pabrik mana? Karena nanti kita akan bahas di catatan dan bukti. Jadi bukti pembelian bahan, bukti penerimaan bahan harus disimpan. Nah, nanti di manual SJH juga ada ini, lampiran daftar bahan halal. Nama dan merek. Kemudian jenis bahan, bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong. Produsennya PT apa? PT ABC misalkan. Negaranya negara mana nih? Karena ada juga kasus yang seperti ini. Satu perusahaan dia punya pabrik di 2 negara yang berbeda. Dan ini temuan ya. Nah, jadi ada pabrik di Perancis dan ada pabrik di Tiongkok. Nah, pabrik yang Perancis sudah disertifikasi halal oleh Komisi Halal Eropa. Tapi pabrik yang di Tiongkok belum sertifikasi halal. Sedangkan produk yang dia pakai rupanya produknya berasal dari pabrik Tiongkok, bukan berasal dari pabrik Perancis. Artinya bahan tadi bahan yang belum jelas kehalalannya karena tidak ketahuan kan, tidak ada lembaga yang mensertifikasinya gitu. Kemudian supplier nih siapa? Kadang belanja di pasar, berarti tulis di pedagang pasar. Supplier mana lagi? Agen resmi misalkan, tulis agen resmi. Lembaga penerbit, contohnya tadi Komisi Halal Eropa misalkan, atau misalkan bahan impor dari New Zealand, dari Australia atau dari Jepang, tulis di sini. Nomornya berapa, masa berlakunya sampai kapan, dan dokumen pendukung. Contohnya atau dari Indonesia, misalkan negaranya Indonesia, supplier pedagang pasar. Lembaga penerbitnya LPPOM MUI misalkan. Punya nomor sertifikatnya berapa, masa berlakunya sampai kapan. Seperti dokumen pendukung berarti SH halal. Pemilik usaha ditandatangani, penyelia halal ditandatangani. Dan ini bahan ini tidak boleh berubah gitu ya. Jadi katakan tadi kasusnya ada tepung 2, tepung A dan tepung B. Kalau Bapak dan Ibu berpikir kadang-kadang kalau lagi nggak ada ya udah ganti aja yang B. Tapi lebih baik berarti didaftarkan dua-duanya, daftarkan tepung A dan daftarkan tepung B. Jadi kalau misalkan mau ganti tepung, ganti apa itu tinggal ganti aja karena sudah didaftarkan bahannya gitu ya. Nah, kemudian selain pembeli ini, selain tadi daftar bahan-bahan yang dipakai buat produksi, pembelian juga dicatat. Nah, jadi kita beli bahan apa, jumlahnya berapa kilo, berapa bungkus, ditulis di sini. Waktu pembeliannya tanggal berapa, ditulis. Penanggung jawabnya siapa tadi, bagian pembelian gitu, diisi di sini. Dan ini harus dicatat ya, harus dicatat pembeliannya kapan,
Tujuannya apa sih? Kenapa dicatat? Tujuannya nanti kita akan ada kriteria sistem telusur. Jadi sistem telusur itu adalah bagaimana memastikan produk yang kita buat, kita produksi, kita katakan kita membuat roti di tanggal 22 Oktober. Kita harus tahu nih, roti di tanggal 22 Oktober ini berasal dari tepung yang dibeli tanggal berapa. Berasal dari tepung merek apa, kita harus tahu. Nah, makanya nanti kita akan belajar juga sistem telusur di pertemuan berikutnya, kalau nggak salah ya, di webinar berikutnya. Nah, ini catatan pembelian bahan. Kemudian ada juga form pemeriksaan bahan. Jadi setelah bahan itu dibeli, dikirim, kita terima di gudang, kita simpen dulu gitu kan. Nah, tanggal pembelian, bahannya apa, nama dan lokasi produsen, sesuai enggak nih sama tadi yang tadi kita daftarkan di daftar bahan yang digunakan. Contohnya kita daftarkan pabrik PTA, pabrik yang di Indonesia gitu. Tapi rupanya yang datang yang kita beli adalah PTA juga, tapi pabriknya pabrik Tiongkok. Tentu tidak sesuai, ini harus contrengnya tidak sesuai gitu ya, dijawab tidak sesuai, dan ini nggak boleh kayak gitu, nanti nggak boleh. Artinya sistem manual jaminan halalnya tidak dijalankan gitu ya, ini menjadi temuan saat audit. Kemudian kriteria berikutnya yaitu kriteria produk. Nah, logo halal hanya pada produk yang disertifikasi, artinya bahan produk-produk yang belum disertifikasi halal dilarang menempelkan logo halal. Contohnya gini. Contohnya saat mendaftarkan sertifikasi, Bapak dan Ibu baru punya 10 produk nih. Baru punya 10 produk. Kemudian Bapak dan Ibu seiring berjalannya waktu menambah produknya menjadi 15. Nah, produk yang 5-nya ini tidak boleh ditempel logo halal meskipun Bapak dan Ibu punya 10 produk yang sudah disertifikasi. Kecuali Bapak dan Ibu mengajukan ini ya penambahan produk gitu, nanti boleh kalau udah dapat SH-nya gitu artinya. Kemudian produk tidak boleh berbentuk, bernama, bersifat seperti yang diharamkan. Contohnya apa sih gitu? Contohnya rawon setan gitu. Contohnya rawon setan. Rawon setan itu tidak boleh, tidak akan bisa juga disertifikasi halal oleh LPPOM ini, oleh lembaga MUI nantinya. Karena namanya tadi seperti sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya Bapak dan Ibu membuat biskuit, bentuknya bentuk babi gitu ya, bentuk anjing, itu nggak boleh, itu tidak akan mendapatkan sertifikasi halal, tidak akan disertifikasi halal oleh MUI, nanti tidak akan disetujui gitu, pasti ditolak lah produknya kayak gitu. Kemudian apalagi contohnya, dan salah satunya yang saya tahu bir peletok itu pengecualian, selain itu nggak bisa. Jadi contohnya kita mau sertifikasi halal produk apa yang namanya ya, soju halal, soju non alkohol gitu. Tentu tidak akan bisa. Kenapa? Karena soju itu identik dengan sesuatu homer yang diharamkan gitu, tidak boleh. Tapi kalau disebut dia non alkohol, ya dia misalkan dia non alkohol dibuat dari apa, cuma rasanya mirip, tapi tentu produk ini tidak akan bisa disertifikasi halal. Kemudian penambahan atau pengembangan produk harus dilaporkan nih seperti yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin tadi kaget ya, banyak yang jual soju halal apa gitu. Nah, ini produk yang sebenarnya tadi tidak bisa disertifikasi halal karena menyerupai dengan produk yang diharamkan untuk apa ya, untuk berjaga-jaga, jadi tidak bisa disertifikasi halal. Kemudian ini produk ini diganti sini ya, kita membuat juga namanya matriks bahan dan produk. Jadi bahan sini tepung A, minyak B, apalagi di sini misalkan pengembang C, D-nya telur gitu. Nah, misalkan kita buat roti coklat, roti keju, roti abon gitu, ditulis di keterangan produk. Nah, nanti di checklist nih, roti coklat bahannya apa aja, tepung, minyak, telur, perisa coklat gitu. Roti keju bahannya apa aja, tepung, minyak, telur, keju gitu. Nanti ditulis di sini. Ini untuk mengidentifikasi bahan mana digunakan di produk mana gitu. Karena tadi sistem telusur ya, produk roti keju di tanggal 22 Oktober dibuat dengan keju yang dibeli tanggal berapa, seperti itu. Nah, ditetapkan ini harus tetap, artinya nggak boleh tiba-tiba produknya ditambahin gitu, nggak boleh bahannya. Nah,
Hasil produksi juga dicatat, tanggal berapa, produknya apa, produksinya jumlahnya berapa, dan keterangan. Jadi biar ketahuan gitu ya. Dan ini juga artinya gini, sistem halal ini bukan hanya sekedar halal doang, tapi bisa juga melacak keberadaan roti. Katakanlah gini, ibu memproduksi roti 100. Cuman rupanya pas di laporan penjualan hanya terjual 80 nih. Uang yang masuk hanya untuk 80 roti. Kan menjadi pertanyaan gitu ya. Ini 20 roti atau 20 uangnya ini kemana gitu ya. Jadi halal itu bukan hanya sekedar halal doang, tapi bisa juga merangkap untuk perbaikan kualitas dan sistem yang lainnya gitu, bisa diluaskan untuk konteks yang lebih luas. Nah, kemudian kalau ada sisanya dikemanain gitu. Nah, kemudian fasilitas produksi gitu ya. Tidak digunakan bersamaan dengan produk non halal. Artinya pabriknya, transportasinya ya, tidak boleh kontak segala macam itu nggak boleh. Apabila terkontaminasi najis atau zat dan haram harus disucikan sesuai kategorinya. Kemudian membuat layout area produksi. Nah, ini adalah surat pernyataan bebas babi yang isinya seperti ini template-nya, nama, jabatannya, pemilik usaha gitu ya. Nomor KTP pemilik usaha, perusahaannya apa namanya, ditandatangani dan dikasih materai. Menyatakan bahwa perusahaan kami tidak menggunakan bahan, fasilitas, dan memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya, najis, dan bahan berbahaya. Ini surat pernyataan ya. Nah, kemudian membuat layout. Misalkan ya ini ruangannya berapa kali berapa, tinggal dibuat aja kotak-kotaknya kayak gitu. Ini sesuai nanti perusahaan atau bisnis yang Bapak dan Ibu punya. Sebentar saya minum dulu. Nah, dan ini tadi sistem telusur ya, kriteria sistem telusur. Harus bisa menjamin setiap produk dapat ditelusuri asalnya. Tadi ya, bagaimana produk yang kita jual di hari ini, kita bisa tahu itu diproduksinya kapan, dibeli bahannya tanggal berapa, bahannya apa aja. Tadi ini harus disimpan. Nanti biasanya saat audit akan ditanya nih, coba contohin kayak gimana gitu. Nanti biasanya Bapak dan Ibu pilih, misalkan tadi saya contohnya roti aja ya, karena sponsor kita roti. Jadi diambil rotinya, ada kodenya, ini dibuat kapan nih, harus ada sistemnya, sistem telusur namanya. Dan bukti dan catatan harus dipelihara dan disimpan. Jadi kita bukan cuma nandain doang, nanti disimpan sebagai bukti gitu ya. Nah, kalian butuh kerjasama dengan semua bagian kritis di proses bisnis. Inilah mengapa tim manajemen halal itu harus melibatkan tadi semua aktivitas kritis di ini, harus di proses bisnis harus dilibatkan. Karena tadi kan pembelian, produksi, distribusi, penjualan harus menjadi terintegrasi gitu. Artinya perlu sistem yang dikuatkan. Makanya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem telusur khusus spesial di webinar 2 pekan lagi. Kemudian penanganan produk tak memenuhi kriteria. Kriteria ini apa sih? Apakah kriteria produknya gosong, produknya apa ya, bentuknya rusak, seperti itu? Bukan. Tapi yang maksud kriteria ini kriteria halal gitu ya. Artinya produk bukan berasal dari bahan yang disetujui atau terkontaminasi. Jadi kan tadi Bapak dan Ibu sudah membuat bahan-bahan yang digunakan. Kalau rupanya Bapak dan Ibu mengganti bahannya belum disetujui oleh LPPOM MUI, itu menjadi produk yang di luar kriteria atau terkontaminasi. Rupanya di tanggal 22 Oktober pancinya kena kotoran tikus gitu misalkan. Nah, terkontaminasi otomatis produk-produknya harus dimusnahkan atau dijual kepada konsumen yang tidak membutuhkan halal gini. Ini ada dua ya. Dimusnahkan ini artinya tidak boleh dimakan tentunya oleh muslim gitu kan. Bisa dikasih ke ternak, bisa dimusnahkan, disiram misalkan di air tekanan gitu contohnya, atau dibuang gimana gitu ya. Dipastikan jangan sampai ada muslim yang makan, atau dijual kepada konsumen yang tidak membutuhkan halal. Contohnya ya non muslim kan tidak membutuhkan yang halal. Artinya tadi misalkan terkontaminasi oleh minyak babi gitu ya. Mereka boleh makan. Jadi ya udah boleh dijual ke mereka, tapi dipastikan tuh jangan sampai ada konsumen muslim yang makan, apalagi melihat ada logo halalnya di situ padahal produknya tadi di luar
dari kriteria halal. Kemudian catatan dan bukti disimpan. Apabila dilakukan tadi, apabila ada bahan yang terkontaminasi, dimusnahkan, dikasih ke ayam gitu misalkan, disimpan nih kapan pemusnahan yang dilakukan, disampaikan kemana kayak gitu, dikirimkan kemana. Kemudian ada 2 kriteria terakhir, berikutnya adalah audit internal, dilakukan minimal tiap 6 bulan sekali. Jadi Bapak dan Ibu mengaudit prosesnya tadi ya, proses produksi halal, udah berjalan belum nih, bahan-bahan kira-kira ada nggak yang dibeli di luar bahan disetujui, jadi diaudit, kira-kira divisi mana yang belum benar kerjanya gitu, misalkan divisi mana yang jarang ngisi tadi form produksi gitu. Nah, siapa PJ-nya dipanggil ya audit gitu ya. Kemudian dikaji ulang manajemennya apakah sudah efektif, apakah perlu pelatihan lagi, apakah perlu pembaruan bahan, pembaruan produk, itu dikaji setiap 1 tahun sekali. Kemudian bukti dan dokumentasi yang harus disimpan. Buktinya apa sih? Buktinya itu catatan hasil audit, catatan hasil kaji ulang manajemen, artinya notulensi rapat gitu ya. Kemudian presensi kehadiran, dokumentasi, foto-foto saat proses audit dan kaji ulang manajemen ini harus disimpan dan akan ditanyakan saat audit, misalkan audit perpanjangan, nanti akan ditanya juga. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan Bapak Ibu bisa pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Najib yang telah menyampaikan materinya tadi. Cukup singkat tapi padat begitu ya. Materinya tadi sangat berbobot begitu tadi, bahkan dijelaskan perbagian-bagiannya dari 11 kriteria SDH, kira-kira mengisinya itu akan seperti apa begitu. Dan ternyata memang untuk saat ini semakin dimudahkan ya karena memang sudah ada formatnya seperti itu. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Mas Najib bagi rekan-rekan peserta Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Tapi ini saya izin baca, belum ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mohon izin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan peserta yang sudah hadir. Di sini di layar saya ada 46 partisipan. Silakan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu begitu ya, supaya tidak terlupa karena ini merupakan persyaratan untuk nantinya di akhir acara memperoleh sertifikat halal yang akan dikirimkan linknya oleh panitia. Bisa dilihat di kolom chat Zoom, ini dikirimkan oleh Mbak Fadiah. Sudah dikirimkan, Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu presensi. Nanti langsung di-submit, nanti insya Allah data akan masuk ke kita dan akan kami gunakan untuk membuat sertifikat webinar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Najib Kamal Badri yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Langsung saja saya izin untuk membuka sesi tanya jawab. Karena belum ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom, boleh kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya untuk raise hand, dan nanti saya akan tunjuk untuk barangkali langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, di sini langsung ada dari Bapak Ahmad Taufik. Kepada Bapak Ahmad Taufik, dipersilakan untuk boleh on kamera dan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Mas Najib. Silakan. Halo Mas, maaf, suara saya kedengeran nggak? Jelas ya? Terdengar Pak. Iya, mohon maaf saya lagi di luar nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak dan mohon izin Mas Najib mau bertanya. Kalau tadi kan dijelaskan dalam artian untuk POMI itu atas nama perusahaan ya Mas ya. Nah, bagaimana dengan usaha yang ultramikro nih Mas nih, yang memang biasanya dia pemiliknya, dia yang produksi, dia yang jualan. Nah, apakah itu bisa untuk pengajuan juga sertifikasi halal ini? Kemudian yang kedua, karena kan tadi kan terkaitnya untuk adanya kelibatan karyawan ya di dalam formulir tersebut tadi ya sebagai persyaratannya. Kemudian yang kedua tentang penyelia halal nih Mas. Kalau misalkan teman saya ada nih Mas, dia itu punya penyelia halal juga, sudah pernah ikut pelatihan sertifikasi penyelia halal.
apakah bisa juga gitu dilibatkan dia sebagai, kita daftarkan nama dia sebagai penyedia halal? Apakah memang mesti menggunakan lembaga ataupun instansi gitu, Mas? Kemudian yang ketiga, terkait usaha apa jenis usaha produknya. Tadi kan Mas Najib bilang bir peletok itu boleh ya? Bir peletok boleh diajukan sebagai halal ya kalau nggak Ya, salah bir itu. peletok boleh. Ya, itu mau konfirmasi aja Mas, soalnya tahun lalu saya pernah mendapat informasinya dari Jackpreneur, pendamping Jackpreneur, katanya nggak boleh gitu, karena ada kata birnya itu. Apakah emang benar udah boleh gitu? Dan terkait itu juga tadi kan juga dijelaskan bahwa ada apa ya, ada biaya untuk beberapa produk ya yang jika diperlukan gitu untuk apa pengambilan sampel untuk uji lab ya. Nah, kira-kira itu salah satunya mungkin contohnya apa tuh Mas produknya? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya ya. Saya mudah-mudahan nanti kalau ingat, kalau saya lupa di ini lagi ya Pak, diingetinnya. Jadi terkait pertanyaan pertama tentang apakah ini sekedar perusahaan saja atau bagaimana dengan yang mikro gitu. Sebenarnya istilah-istilah yang digunakan oleh tadi yang saya gunakan gitu ya, mengikuti penulisan yang tersedia di ininya, di sumbernya gitu. Jadi makna perusahaan ini sebenarnya nggak mesti perusahaan, tapi apabila bisnisnya bisnis perorangan, bisnis mikro sebenarnya boleh. Kemudian istilah pabrik itu sebenarnya nggak harus pabrik besar gitu, tapi rumah apabila digunakan sebagai produksi juga disebut pabrik ya. Pabrik itu adalah tempat produksi gitu. Kemudian outlet itu tidak mesti berbentuk outlet permanen, outlet apa, tapi outlet juga misalkan gerobak juga disebut outlet gitu ya. Artinya tempat penjualan gitu. Itu hanya sekedar istilah-istilah saja. Kemudian penyebutan tadi, apakah bagaimana dengan yang mikro banget, yang pemiliknya dia, yang ngerjain dia, artinya sebenarnya bisa juga dia sendiri. Tentu, tapi tadi ya jangan lupa juga tadi catatan-catatan itu harus diisi juga oleh dia sendiri gitu. Mudah-mudahan biasanya kan kalau ada karyawan tentunya ada yang bantuin gitu untuk ngisinya gitu ya. Tapi kalau dia sendiri artinya dia harus mengisi sendiri, membuat ini sendiri. Kemudian apabila ada teman, tadi ada yang sudah penyelia halal gitu, bisa digunakan, nggak mesti dari instansi, bisa pribadi aja. Kemudian apa ya? Asal tentu dia mengetahui sistem bisnis Bapak dan Ibu gitu. Artinya tadi kan, tentu tiap proses bisnis itu berbeda. Bisnis restoran itu berbeda dengan bisnis catering. Berbeda lagi dengan bisnis yang secara pemasarannya melalui online, fokus ke penjualan online, GoFood, GrabFood seperti itu. Tentu berbeda gitu ya. Aktivitas kritisnya akan berbeda gitu kan di situ. Nah, penyelia halal ini nggak mesti instansi, nggak mesti apa, tapi bisa perorangan, yang penting tadi siap membantu gitu ya, dan mengondisikan sesuai dengan proses bisnis yang Bapak dan Ibu punya gitu. Kemudian pertanyaan terakhir tadi bir peletok ya. Kalau bir peletok itu kami lihat di website LPPOM MUI bisa, dan itu bahkan pengecualian gitu. Apabila ada produk-produk yang tadi yang lainnya, jadi ada biasanya kan kita tuh malah ini ya, biasanya penyakit bukan penyakit, kebiasaan kita lah ya, kebiasaan kita tuh wah dengan istilah-istilah produk yang agak diharamkan gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya halal nih, tapi dikasih nama bir gitu, biar keren lah, biar laku atau apa gitu. Itu kan tidak bisa disertifikasi. Tapi kalau berdasarkan sumber di LPPOM MUI dan dari IHTEK waktu kami pelatihan dulu, bir peletok ini pengecualian. Tapi nggak tahu nih kalau ada yang terbaru atau apa. Tapi kita ilmu terakhir itu, maksudnya yang kita ikuti pelatihan terakhir Desember 2020 itu boleh gitu untuk bir peletok. Gitu. Apakah ada yang kelewat nggak tadi? 3 pertanyaan udah semua ya? Satu lagi, produk yang kira-kira diuji lab gitu. Apa tuh? Yes. Contohnya gini, contohnya Bapak dan Ibu bisnisnya adalah bisnis rumah pemotongan hewan. Rumah pemotongan hewan ini kan biasanya random ya, kadang ada sapi, kadang ada domba, kadang ada kambing gitu ya. Atau bisa jadi ada ayam, ada apa yang lainnya gitu. Dan bagaimana memastikannya bahwa ini selalu sapi loh, nggak ada babi atau anjing yang dipotong di sini gitu. Biasanya mungkin ada ambil sampel, harus dicek di lab apakah ini benar nggak ada ininya. Contohnya itu biasanya untuk produk daging-dagingan sih, atau enggak produk mikrobial. Contohnya gini, contohnya vaksin ya, contohnya vaksin. Vaksin itu kan banyak produk banyak zat banyak bahan-bahannya beragam sekali lah gitu. Pakai serum apa itu kan nggak bisa kita ngecek cuman pakai
yang kelihatan aja gitu. Jadi harus dicek pakai labnya gitu. Atau enggak dari komposisi bahannya kayak gitu. Tapi biasanya kalau dari komposisi bahan yang dilaporkan sudah tidak halal, biasanya udah nggak bakal lanjut gitu. Tapi kalau ada yang dicurigai, biasanya harus ada labnya dulu gitu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Najib. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mas Najib yang sudah tadi menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Taufik. Baik, selanjutnya alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Mas Najib yang masuk ke kolom chat Zoom. Saya izin membacakan ya Mas Najib pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf sebentar. Dari Ibu Yulia, izin membacakan. Assalamualaikum Mas Najib, saya Yulia dari Dapur Zafa Bogor. Berapa kisaran biaya jasa seorang penyelia halal? Silahkan dijawab Mas Najib. Ya, Waalaikumsalam Ibu Yulia. Berapa kisaran biaya jasa seorang penyelia halal? Sebenarnya kalau dibilang kisaran ini bisa jadi sangat relatif ya Bu. Ada yang 5M. 5M tuh makasih Mas, maaf merepotkan melulu gitu. Dalam artian sukarela. Ada juga yang tadi instansi seperti kami ini kan konsultan ya. Kalau dari kami biasanya pendampingan itu biayanya sekitar 800 ya, start dari 800 sampai 2 jutaan. Tergantung mana paket yang Bapak dan Ibu pilih ya gitu. Dari kami seperti itu. Tapi sebenarnya biaya tadi apakah worth untuk dikeluarkan, apakah pantas untuk dikeluarkan? Contohnya untuk yang program Sehati sekarang kan Bapak dan Ibu sudah menghemat tadi 3 jutaan lah ya, biasanya katakan rata-ratanya 5 juta untuk biaya sertifikasi. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa mendapatkan fasilitas Sehati yang gratis ini, kemudian tapi masih terkendala untuk menyiapkan berkasnya, syarat-syaratnya, bisa meng-hire penyelia halal ya tadi katakanlah bayar 1 juta, itu artinya Bapak dan Ibu sudah menghemat 2 juta gitu. Dari yang normalnya bayar 3 juta untuk sertifikasinya aja, cukup bayar 1 juta untuk penyelia dari luar. Misalkan dari kami harganya segitu ya. Tentu berbeda-beda, tiap instansinya berbeda-beda. Kemudian skalanya juga berbeda-beda. Tentu yang mikro berbeda dengan usaha yang besar gitu. Biaya jasanya berbeda-beda ya. Kalau laptop di mana Pak? Gimana? Halo, tadi ada yang ini? Sepertinya kepencet itu Mas Najib. Okay. Ya biasanya segitu Bu biayanya Bu. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ada yang berminat untuk meng-hire kita sebagai penyelia halal, boleh nanti setelah forum ini bisa japri saya atau japri admin yang ada di grupnya gitu ya, untuk bertanya terkait ini tentang program pendampingan sertifikasi halal gratis. Sekarang kita ada pendampingan itu, program pendampingan sertifikasi halal gratis. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Najib. Apakah sudah terjawab Ibu Yulia? Sudah ya? Sudah Mbak, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Baik, lanjut langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Tapi ini saya izin menjawab ya beberapa pertanyaan yang masuk terkait mengisi jam presensi. Nah ini cukup isi dengan jam saat Bapak dan Ibu mengisi presensi saja begitu. Misalnya isinya sekarang jam 2 tidak apa-apa, langsung dituliskan saja. Begitu ya. Nanti itu hanya untuk formalitas aja, untuk mendata ini masuknya datanya pukul berapa. Terima kasih. Saya izin lanjut membacakan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang sudah
masuk dari Bapak Deden, BPP Kemendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait sertifikat halal, apakah ada perbedaan halal berdasarkan agama Islam dengan regulasi menurut Kementerian Agama, dan apakah ada dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum menentukan halal begitu? Terima kasih Mas Najib, silakan untuk dijawab. Ya, saya izin menjawab ya. Jadi terkait perbedaan halal menurut agama dan menurut definisi yang sekarang kita pahami gitu ya untuk proses produksi, untuk proses bisnis gitu, sertifikasi istilahnya. Jadi mengapa sih kita melakukan sertifikasi gitu? Padahal di Islam ini kita di Quran, di hadis itu udah dijelaskan ya bahan-bahan yang haram gitu. Artinya di luar yang haram itu halal. Tapi kan pengetahuan semakin berkembang, proses produksi pengolahan pangan itu semakin berkembang dan menjadi samar-samar. Jadi sebenarnya yang disertifikasi ini bukan halal atau haramnya, tapi bagaimana dengan produk-produk yang syubhat. Contohnya bagaimana? Contohnya kita di rumah bikin jus stroberi. Kita beli buah di mall gitu ya, beli buah, kemudian kita blender. Kita yakin ini adalah jus stroberi, tentu halal ya, stroberinya halal. Kita blender pakai blender bersih, kita minum sendiri gitu. Tapi bagaimana dengan jus-jus yang dijual di minimarket gitu, yang kita nggak tahu nih bahannya apa aja ditambah di situ gitu kan? Apakah biasanya kan malah nggak murni, mungkin bisa jadi malah cuma perisanya aja stroberi gitu. Buahnya bisa jadi dari buah pir katakanlah kayak gitu. Nah inilah yang kenapa sertifikasi halal ini menjadi penting gitu ya. Kenapa nggak sertifikasi haram aja gitu misalkan? Ya itu contohnya tadi. Karena untuk menentukan produk-produk yang samar-samar, yang syubhat. Dan untuk menentukan halal atau haramnya dilakukan oleh Majelis Fatwa MUI. Jadi selesai kita diaudit oleh auditor, apabila udah pas semua, dalam artian sudah secara apa ya namanya? Secara data lah ya, secara data itu udah halal semua, akan didiskusikan oleh Majelis Fatwa MUI. Ini kayak gini kasusnya apakah halal gitu. Jadi sebenarnya ditentukan di situ. Yang menentukan atau ininya bukan auditor, bukan dari lembaga pemeriksa, tapi dari ulama ya, dari Majelis Fatwa. Artinya yang tadi kan yang berhak menentukan halal dan haram kan ya, fatwa ya, dengan fatwa gitu. Semoga menjawab apa masih ada kurang penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Mas Najib yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Deden. Bagaimana kepada Pak Deden, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ya, terima saya kasih. cukup. Ya, baik, terima kasih, Terima kasih. Pak Deden. Sama-sama Pak. Terima kasih juga kepada Mas Najib yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Deden. Kemudian saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah masuk juga dari Ibu Dwi Mulyani. Assalamualaikum Mas, izin bertanya, usaha saya bergerak di bidang frozen food di mana terdapat produk bakso sapi dengan 2 kelas, sapi biasa dan premium. Ada juga bakso ayam, rolade sapi, rolade ayam, spicy chicken, spicy wing, dan sebagainya. Apakah semua harus disertifikasi halal atau hanya cukup satu sertifikasi halal untuk turunan sejenis? Silahkan dijawab Mas Najib. Ya, Dwi Mulyani ya. Saya bantu jawabnya. Jadi untuk ini namanya produk pengolahan makanan gitu. Jadi tadi ada kategori yang berbeda untuk pengajuan sertifikasi halal. Contohnya ada jasa, katakanlah perhotelan, wisata gitu. Kemudian ada juga restoran atau catering. Artinya dia menyediakan makanan terus disajikan di situ kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang pengolahan makanan. Pengolahan makanan itu adalah kita sebagai produsennya, kemudian ya terserah nanti ke dibawa pulang gitu, maksudnya konsumen makan di rumahnya gitu, contohnya kayak gitu ya, pengolahan makanan. Kemudian bakso sapi ini kan bakso sapi, bakso ayam, rolade sapi, rolade ayam, ini artinya olahan daging. Nah, jadi untuk sertifikasi halal itu hanya bisa dilakukan gini, contohnya satu kategori produk. Tadi kita pengolahan makanan nih, oke, pengolahan makanan. Kemudian ada kategori daging dan olahan daging. Ini berarti kan semua produk ibu kan produk daging dan olahan daging. Tapi kalau rupanya ibu juga produksi jamu gitu katakanlah. Nah, ini tidak bisa disertifikasi secara barengan. Tadi untuk produk
jamu sendiri, produk daging sendiri gitu. Contohnya sederhana seperti itu ya. Nah, kemudian apakah harus semua disertifikasi halal atau satu saja? Nah, ini nanti akan sebaiknya semuanya ya Bu gitu. Karena ini akan berbeda nama produknya gitu kan. Nama produknya produk bakso sapi, kemudian produk rolade ayam gitu, bakso ayam. Jadi nanti ketika dicari produk Ibu, katakanlah ada yang mau beli ini. Tapi dia mau ngecek dulu di web apa ya namanya, web pemeriksa inilah, web sertifikasi halal. Jadi dicek nama produknya, untuk tiap produk tuh spesifik. Jadi untuk bakso ini produksi PT mana, masa berlaku sertifikatnya sampai kapan, nomor sertifikatnya berapa gitu. Jadi sebaiknya semua produk ini disertifikasi. Dan gini juga, dan produk yang dihasilkan dengan fasilitas produksi yang sama harus semua disertifikasi. Contohnya ya kita buat nih bakso ayam, spicy chicken, spicy wing. Kan peralatannya sama, pengolahannya sama, bahannya sama. Tapi yang spesifik nggak usah disertifikasi lah gitu. Tapi kita produksi juga, itu nggak boleh gitu. Jadi harus disertifikasi juga. Jadi semuanya ya Bu, semuanya dikasih produk, semua produk didaftarkan gitu. Bukan hanya garis besarnya aja. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Najib yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi Mulyani. Izin menambahkan juga, tadi benar ya saran dari Mas Najib, bahwa lebih baik di sertifikasi halal semuanya, apalagi ini kan sejenis ya produk turunan daging seperti itu, karena nantinya akan menjadi temuan ketika audit oleh auditor misalnya LPPOM begitu ya, karena kan ini kemungkinan besar juga diproduksinya di tempat yang sama, dikemasnya, disimpannya begitu. Jadi biasanya akan lebih baik kalau semuanya langsung didaftarkan sekalian untuk sertifikasi halal. Nanti akan menjadi satu sertifikat untuk biasanya untuk satu nama merek seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mas Najib. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Ibu Dwi Mulyani? Sudah. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami berlanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk dari Kopuan Tunas Mekar. Ini pertanyaannya adalah apabila setiap produk harus punya sertifikat halal, berapa mungkin ini perhitungan biaya mungkin ya untuk 4 produk kue begitu. Atau mungkin bisa langsung Mas Najib jawab, atau mungkin kalau misalnya masih bergabung di Zoom, boleh disampaikan pertanyaannya langsung. Atau mungkin silakan Mas Najib untuk langsung menjawab. Nah, nanti ini ya, saya coba menjawab tadi ya, kita anggap pertanyaannya adalah biaya gitu. Dan ada beberapa pertanyaan terkait biaya nih. Pak Anfal juga nanya terkait apakah biaya auditor ada standarnya gitu. Jadi menurut peraturannya, jadi untuk biaya sertifikasi halal sudah diatur oleh pemerintah ya. Biayanya itu 300.000 sampai 5 juta. Biayanya di kisaran itu. Nah, tapi biasanya rata-rata ada di 2 jutaan, 2,5 sampai 3 juta. Biasanya segitu sih. Biasanya kalau 5 juta itu tentu yang produknya banyak, bahannya banyak, harus diceknya banyak, outletnya banyak gitu. Tentu wajar kalau mahal gitu ya. Tapi kalau yang produknya dikit biasanya bisa dibilang tadi. Cuman artinya harus dipersiapkan budgetnya itu antara tadi ya. Kalau kita mau rata-rata ya 2 juta sampai 3 juta untuk biaya auditnya. Untuk biaya audit halal biasanya segitu. Perhitungan ini sebenarnya ini ya. Kita nggak tahu karena kita lembaga di luar auditor. Kita nggak bisa nebak berapa. Cuman tadi kisaran harganya segitu. Tentu mempertimbangkan pertama jarak dari kantor itu, dari auditor datang ke bisnis kita, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan, produk yang kita hasilkan, dan skala bisnis yang kita punya tentu. Dan nanti nilai ini akan keluar sebelum kita ini kok. Jadi ketika kita mendaftar untuk proses audit, nah kita daftar nih biaya pendaftaran. Contohnya saya bicara ini ya, LPPOM MUI. Biaya pendaftaran itu 200.000 ditambah PPN 10%. Jadi 220.000 untuk biaya pendaftaran. Setelah pendaftaran, kita masukkan berkas lagi.
tadi berkas-berkas yang diisi halal di-upload ulang di LPPOM MUI, di Serol istilahnya. Nah, kemudian dari Serol itu nanti ada perhitungan dengan apa ya, dengan bahan segini, produk segini, lokasinya di sini, outletnya bisnisnya sebesar apa, akan keluar biaya audit. Biayanya nggak akan lebih dari 5 juta tadi, 300.000 sampai 5 juta. Makanya alangkah lebih enaknya kalau Bapak dan Ibu ikut program Sehati, sertifikat halal gratis gitu. Kan ya jumlah yang lumayan tentu ya, 5 juta tuh nggak sedikit gitu ya untuk bisnis UMKM gitu. Itu bisa buat gaji karyawan 2 bulan gitu katakan, atau bisa buat pengembangan, bisa buat modal, bisa buat inilah. Lebih baik dicoba ikut yang tadi program Sehati 2021 ini, masih ada kuota 1.200-an. Nah, mungkin kalau kita bisa kebut dalam waktu 5 hari, prosesnya kita selesaikan semua, nah kemungkinan besar masih bisa kebagian sih untuk ini Sehati ini. Karena kami lihat penurunannya itu penurunan kuotanya sehari itu sekitar 150-an. Jadi kalau ada kuota 1.200, kalau kita bisa siapkan berkasnya dalam 5 hari, ya mungkin bakal kebagian lah, bakal masih dapat kuota itu. Jadi saya sekian, semoga menjawab pertanyaan terkait biaya ya. Baik, terima kasih Mas Najib. Mudah-mudahan menjawab ya sekaligus 2 pertanyaan tadi ya dari Kopuan Tunas Mekar dan juga Bapak Anfal. Semoga terjawab. Untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk langsung berlanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari username Banyuwangi_Rukian. Untuk produk olahan herbal, apakah perlu uji laboratorium? Halo, ini Jawab, yang Mas Najib. ya. Untuk produk olahan herbal apa perlu uji lab atau tidak? Sebenarnya tidak bisa dipastikan oleh kami ya, tentu karena lembaga yang memastikan apakah perlu uji lab atau tidak itu adalah auditor gitu. Cuman kalau melihat kasusnya, kalau melihat apa ya, secara garis besar gitu, seharusnya tidak perlu gitu, karena olahan herbal itu bukan sesuatu yang kritis banget gitu. Contohnya apa sih, herbal itu kan ya tumbuhan ya, olahan tumbuhan itu halal, kecuali olahan tumbuhan yang difermentasi, itu bisa menjadi tadi Homer itu kan ya anggur di fermentasi gitu ya, itu kan jadi ini ya. Tapi kalau olahan herbal langsung sepertinya tidak perlu uji lab kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, makasih Mas Najib. Kami dari Banyuwangi yang produksi herbal juga buah-buahan organik yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa Pak. Semoga semoga bisa sertifikasi halal nih, karena tentu akan menaikkan kepercayaan konsumen. Amin. Mohon bantuannya kami Mas Najib ya. Boleh Pak. Nanti selesai webinar bisa menghubungi kami. Ya, nomor kontaknya nanti Mas Najib ya. Ada di grup sudah ada. Oke, makasih. Nanti boleh ya untuk yang tertarik pendampingan sertifikasi halal bisa menghubungi admin di grup, atau mungkin boleh juga Mas Najib kalau ingin menuliskan nomor teleponnya di kolom chat Zoom supaya memudahkan. Ya. Saya tulis di kolom chat. Ya, nanti Bapak Rukian bisa cek juga di kolom chat Zoom. Saya mohon izin berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah masuk dari Ibu Sri Handayani dari Dinas KUKM Indak Kabupaten Sumbawa. Kalau untuk usaha yang menghasilkan kerajinan, apa yang diuji atau dilihat kehalalannya? Ini mungkin bisa diperjelas ya, mungkin Ibu, mungkin kerajinan seperti apa, kerajinan tangan atau produknya seperti apa? Atau silakan on mic kalau Ibu Sri Handayani berkenan. Apakah Ibu Sri Handayani masih bergabung dalam Zoom? Oh, nggak apa-apa, saya jawab secara umum ya. Oh iya, baik. Silakan dijawab, Mas Najib. Jadi, kalau yang saya rasa ini sebenarnya dari NTB, Sumbawa, Aceh, sepertinya sekarang sedang ngegas ke industri halal ya. Dari kemarin tuh, dari webinar-webinar sebelumnya, banyak banget peminat dari Sumbawa, dari NTB gitu ya. Nah, untuk kerajinan, apa aja yang dilihat kehalalannya? Kalau kita lihat proses bisnisnya, kerajinan itu kan ya pertama bahannya gitu ya. Kemudian contohnya apa? Kalau kita pakai
chat ini apa kayak gitu. Kan ini ya bukan olahannya sih. Kalau saya Malam pada ngucapin belum diiniin. kemudian oke. Ya. Nah, contohnya gini, kerajinan ada juga mungkin kerajinan yang kayak ini ya, kayak tulang hewan atau apa gitu kan, bisa buat gelang, buat kalung gitu. Nah, bisa jadi dicek juga nih apakah ini hewan yang disembelih secara halal gitu, atau hewan dari hewan apa gitu. Kemungkinan seperti itu, Bu, kalau dijawab secara umumnya gitu ya. Tentu setiap kerajinan akan berbeda, setiap proses bisnis akan berbeda juga. Tapi biasanya untuk kategori jasa, kategori kerajinan, artinya kategori di luar makanan. Kategori di luar makanan itu biasanya untuk proses auditnya lebih mudah. Biasanya seperti itu. Yang penting tadi manual SJH-nya sudah mencakup proses bisnis yang dilakukan, seperti itu. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Mas Najib. Baik, Ibu Sia. Iya. Ya tadi yang maksud saya kerajinan itu kalau misalnya di sini ada kerajinan sulam atau kerajinan kain begitu, itu bisa dibuatkan sertifikasi halalnya atau mana untuk program Sehati saat ini? Sepertinya bisa, Bu, sepertinya. Kita nggak bisa memastikan karena lembaga yang berwenang untuk memastikan bisa atau enggaknya bukan kami, karena tadi ada di verifikator BPJPH yang memastikannya. Tapi kemungkinan besar bisa, Bu. Yang penting tadi syaratnya terpenuhi, manualnya sudah mencakup ke proses bisnisnya. Karena gini, kalau plastik aja bisa disertifikasi halal, kain juga harusnya bisa. Oh, bisa nih, Bu. Saya cek di ini ya, di web nih. Banyak nih kain-kain nih. Kain rajut polyester itu udah ada sertifikasi halalnya. Jadi bisa, Bu. Oh, jadi bisa juga masuk di dalam program Sehati saat ini ya? Ya, mudah-mudahan bisa. Kita tadi, Bu, kepastiannya ada di BPJPH ya, bukan di kami, jadi kami nggak bisa memastikan. Tapi kalau secara umumnya bisa. Oh, iya. Kalau yang lainnya lagi Mas, yang saya tanyakan, kan di situ ada persyaratan seandainya katanya kalau belum mendapatkan fasilitasi halal. Nah, kalau misalnya teman-teman ini sebagian sudah pernah dapat, artinya sebelumnya dia sudah dapat untuk produknya. Kemudian untuk produk yang lainnya, saat ini dia ikut dalam program Sehati, itu boleh? Sebaiknya yang belum ya, Bu. Sebaiknya yang belum biar bergantian ya. Yang Oh, belum yang kan juga belum dapat. Ya. Sama sekali belum mendapatkan sertifikasi halal begitu. Ya, yang belum mendapatkan secara gratis, Bu. Kalau dia pernah tapi dulu dia bayar sendiri, itu boleh daftar lagi. Oh, nanti di situ ada diajukan pertanyaan pernah dapat gratis atau tidak, apa seperti itu? Membuat surat pernyataan, Bu. Tadi mungkin kalau dari awal ada surat pernyataan, nanti di salah satunya sudah tadi belum pernah mendapatkan fasilitasi, kemudian sudah melakukan bisnis selama 3 tahun gitu. Itu nanti ditandatangani dan diberi materai, dan di akhir tuh kayak gini, apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara surat pernyataan dengan realita di lapangan, siap mengembalikan kerugian kepada negara gitu. Di surat pernyataan seperti itu, Bu. Jadi pernyataan yang menguatkan bahwa dia benar belum pernah mendapatkan fasilitasi secara gratis itu ya? Ya. Artinya surat pernyataan dibuat oleh dia sendiri gitu, mengatakan dia belum mendapatkan fasilitasi. Oh iya. Ya kan seperti ini juga kan Mas, waktu itu saya diskusikan ya, yang saya ceritakan kita memang rencana ada kegiatan penyelia halal, yaitu kan ada pelatihan, yaitu yang saya sampaikan itu jadi pesertanya dari dinas ada, dari Ormas NU Muhammadiyah itu juga kami libatkan, dari
Dikes juga, termasuk juga dari UMKM juga kami ikutkan jadi penyelia begitu. Luar biasa Bu, kayak gitu bisa inilah, bisa dikerjakan oleh banyak pihak, bisa banyak yang membantu UMKM, kan suatu ini ya, suatu luar biasa ya, suatu hal yang luar biasa buat UMKM Ya, ini kami yang membantu gitu. dalam rangka untuk menyiapkan halal center begitu di Kabupaten Sumbawa. Jadi kita bekerja sama dengan Halal Institute. Iya. Baik Mas, terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan berikutnya biasanya saya tanya di grup atau langsung chat Mas Najib. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ibu Sri Handayani yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dan juga Mas Najib yang sudah menjawab. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya ya dari Mbak Dia Putri Aisyah, sama ya terkait tadi untuk produknya industri batik, berarti sama ya, sejenis kain-kainan. Tadi sudah dijawab oleh Mas Najib, bisa diajukan. Kemudian ini selanjutnya pertanyaan lanjutan terkait kisaran biaya, tadi juga sudah dijawab ya oleh Mas Najib terkait kisaran biaya untuk UMKM sendiri. Tadi kita tidak bisa memastikan secara pastinya, tapi tadi sudah dijabarkan oleh Mas Najib. Kemudian kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fatan Mubinan, IPB. Mohon izin bertanya, jika kita sudah memiliki sertifikat halal untuk beberapa produk, bagaimana kalau ada penambahan varian produk? Bagaimana prosedur pelaporannya? Silakan Mas Najib. Nah, proses penambahan ini dilakukan sekarang ke BPJPH gitu ya. Di website PTSP Halal itu kita bisa mengajukan pembaruan seperti itu. Atau kalau dulu ya, tapi kalau sekarang sebenarnya belum banyak ya, karena BPJPH ini lembaga baru, sistem ini baru berjalan, jadi belum ada sosialisasi lebih lengkap terkait ini. Kalau dulu biasanya waktu Serol cuman lembaga pemeriksa cuman LPPOM MUI, biasanya ada ini ya, di webnya itu ada, kita bisa tinggal klik pengembangan produk gitu. Kemudian kalau sekarang sih diajukan ke BPJPH karena sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH gitu. Ya, BPJPH ini masih baru banget ya Mas Fatan, sama-sama IPB. masih baru banget. Jadi belum banyak sistem ini sosialisasi terkait ini gitu. Tapi kemungkinan besar diajukan ke PTSP halal.go.id. Di situ masukinnya nanti. Baik, terima kasih Mas Najib atas jawabannya. Semoga tadi menjawab pertanyaan dari Muhammad Fatan Mubinan. Baik, saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Supri Catunkek. Kalau UMKM juga jutaan, ini saya izin menjawab ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Najib, tadi kisarannya memang bisa mencapai jutaan, dengan catatan memang ketika produknya banyak, misalnya sampai variannya puluhan, atau mungkin outletnya sudah punya beberapa cabang, nah itu bisa saja hitungannya sampai jutaan. Semuanya tergantung dengan jumlah produk yang didaftarkan, jumlah outlet, begitu. Jadi itu disesuaikan dengan skala usaha dari Bapak Ibu sekalian yang mendaftarkan sertifikasi halal. Saya izin selanjutnya juga membacakan ini dari Ibu Dwi Mulyani terkait program Sehati tadi sertifikasi halal gratis. Sebelumnya kami sudah sampaikan juga di kelas webinar sebelumnya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya panitia akan coba menge-share ulang materi dari syarat-syarat tadi ya Mas Najib, program halal gratis ini insya Allah akan di-share materinya, dan juga untuk rekaman dari kelas sebelumnya terkait pemaparan program Sehati ini langsung dari auditornya kemarin sudah disampaikan, akan di-share juga link YouTube-nya dari rekaman kelas kami sebelumnya. Bisa ditonton ya nanti Ibu di link YouTube yang nanti akan dibagikan oleh panitia, bisa dibantu. Baik, selanjutnya ini selanjutnya masih dari Ibu Sri Handayani ya. Tadi sudah terjawab ya, apakah hanya untuk satu produk saja yang dapat sertifikasi untuk satu orang? Mungkin bisa dijawab nih lebih detail. Apakah ada batasannya nih Mas Najib, satu orang untuk satu UMKM untuk satu produk saja? Silakan Mas Najib.
Nah, kalau menurut peraturan, menurut persyaratan yang kemarin ditulis di awal program Sehati, maksimal itu ada 20 produk. Jadi untuk satu kategori, contohnya tadi daging dan olahan daging, ada 20 produk, bakso, bakso sapi, bakso ayam, spicy wing, apa kayak gitu, ada 20 maksimalnya untuk program Sehati. Karena tadi ya, penetapan harga itu berdasarkan jumlah produk, jumlah bahan, jumlah outlet, skala bisnisnya itu. Jadi kalau menurut webnya, menurut web Sehati, maksimal itu 20 produk untuk satu kategori jenis produk gitu. Kategori daging dan olahan daging, jumlah produknya 20, contohnya seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, ya, terima kasih Mas Najib. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau sudah mendaftar Sehati, ya. Ya, silakan Mas Najib, gimana ini untuk mendaftar Sehati kalau sudah daftar, ini gimana kelanjutannya? Nah, untuk program Sehati ini kan kita daftar ke BPJPH ya, PTSP Halal tuh webnya BPJPH, web si halal. Nah, kalau semua berkas sudah lengkap, semua persyaratan sudah siap, kita kirim dokumen, kita upload. Jadi sebenarnya kita bisa cicil ya, nggak mesti semua dikerjakan dalam satu waktu. Kita cicil, katakanlah dalam waktu 5 hari ke depan gitu. 5 hari ke depan kita fokus nih, kita misalkan Bapak dan Ibu sibuk di bisnisnya, kita liburin dulu gitu. Gimana caranya dapat sertifikasi halal gratis? Kita 5 hari kita cicil, satu-satu diupload, kemudian setelah semua lengkap, itu disubmit, dikirim. Nanti kita akan mendapatkan namanya STTD, Surat Tanda Terima Dokumen. STTD untuk Sehati gitu. Jadi kalau kita daftar mandiri pun kita dapat STTD. Artinya berkas udah masuk gitu ya, berkas udah masuk dan diterima. Tapi kalau Sehati, jadi yang penting itu kita dapat STTD Sehati. Habis itu kita daftar ke lembaga pemeriksa tadi, lembaga auditornya, itu habis itu udah gratis aja, udah ngikutin tinggal ngikutin alurnya. Tapi yang penting itu bagaimana mendapatkan STTD yang tersisa. Tadi jumlahnya sekitar 1.200-an itu sekarang diperebutkan se-Indonesia gitu. Jadi harus segera, harus cepat kalau emang berminat. Nanti kalau Bapak dan Ibu butuh informasi yang kayak tadi mengenai teknis, persyaratan atau apa, sebenarnya bisa dilihat di YouTube kami. YouTube-nya Pajajaran Halal Lestari ya, Pajajaran. Jadi bukan ini, bisa dicari di YouTube atau bisa juga cek, nanti kami kirim linknya di grup. Jadi Bapak dan Ibu yang belum masuk ke grup, diharapkan masuk ke grup. Masuk grup itu linknya ada di link pendaftaran ya, link pendaftaran acara kemarin akan diarahkan ke grup WhatsApp. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Najib atas pertanyaannya. Tadi ya berarti tanda terimanya itu STTD-nya tadi harus sudah ada dulu untuk dipastikan memang terdaftar untuk program Sehati. Dan ini selanjutnya saya langsung aja ke pertanyaan berikutnya dari Rahmawati. Jika ingin mengurus sertifikasi halal untuk produk lain, produk tambahan, karena produk yang sebelumnya sudah ada sertifikat halalnya, bagaimana cara mendaftarnya jika ingin ikut program Sehati? Silakan Mas Najib. Nah, untuk produk yang lainnya artinya tinggal melakukan tadi, mulai dari ptsp.halal.go.id, mulai dari situ untuk produk-produk lainnya yang belum didaftarkan. Sebenarnya sama aja Bu, kayak membuat yang awal dulu gitu. Cuman caranya tadi perbedaannya ada di pendaftaran melalui fasilitasi. Nanti setelah kita beres, tadi kita bahas di awal teknisnya bagaimana. Jadi nanti pas acara ini beres, kami akan kirimkan link YouTube-nya rekaman acara ini. Nanti mungkin bisa ditonton ulang oleh Ibu nanti ya. Seperti itu. Semoga nanti ya bisa inilah biar lebih paham lah ya, biar lebih dipahami, lebih baik menonton tadi secara keseluruhan dari awal kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya memang untuk program saat ini kita sudah selama 2 pertemuan ya Bapak Ibu sudah kita bahas secara lebih dalam juga, bahkan kemarin juga sudah mendatangkan narasumber terkait. Jadi mungkin nanti biar utuh begitu ya pemahaman tentang program Sehati ini, Bapak Ibu bisa menonton saja dulu terlebih dahulu secara full rekamannya di YouTube kami. Nanti akan di-share di grup dan juga akan
chat Zoom. Baik, ini selanjutnya pertanyaan datang kembali dari Bapak Deden. Izin bertanya, jika produk makanan atau minuman yang beredar di masyarakat tidak memiliki logo halal, apa sanksi yang diberikan? Terima kasih. Silakan Mas Najib. Ya, untuk Pak Deden ya, untuk saat ini sebenarnya belum ada sanksi ya. Belum ada sanksi untuk produk yang tidak diberi logo halal. Apalagi dia emang belum disertifikasi halal gitu. Tapi kan ada ya, ada UU nanti yang ada undang-undang yang akan berlaku mulai tahun 2024 gitu ya. Semua produk yang diperjualbelikan, diedarkan di Indonesia wajib disertifikasi halal kecuali produk yang haram. Nah, kemungkinan setelah penerapan UU itu nanti tahun 2024 bakal ada sanksi gitu. Nah, tapi sekarang ini ada ya sanksi seperti ini. Contohnya kita produknya belum disertifikasi halal. Tapi kita tempelin logo halal, halalnya halal MUI pula, kita masukin nomor sertifikat punya orang lain, kita masukin di situ. Itu kan apa ya, nakal ya kayak gitu ya. Maksudnya itu sertifikat siapa kok kita masukin di produk kita gitu. Dan itu cenderung menipu ya, cenderung menipu. Seperti kemarin sebenarnya di awal tahun 2021 ini ada produk ini ya, produk olahan minuman yang minuman kesehatan. Jadi klaim dia mengatakan produk ini sudah halal gitu. Cuman pas dicek nomor sertifikat halalnya itu malah sertifikat halal kopi. Padahal dia minuman kesehatan gitu. Ini kemarin sempat ramai karena banyak sekali yang menjadi korban gitu ya. Dan harganya lumayan, harganya ratusan ribu gitu. Orang-orang niatnya ingin sehat dan produk ini produk yang beresiko gitu. Dalam artian seperti ini, kalau kita minum teh atau apa gitu kan mungkin ya oke lah gitu, tehnya juga teh tubruk gitu, bukan teh kemasan, teh yang celup itu kan kemasannya harus dicek juga ya kayak gitu. Nah, atau flavornya tambahannya. Tapi ini produk yang berasal dari kolagen, minuman kolagen. Kolagen itu kan terbuat dari ini ya, olahan hewan, mengandung protein gitu ya. Jadi ini kemarin ada kasus yang ramai seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum memiliki sertifikasi halal, lebih baik jangan mencantumkan terlebih dahulu. Karena kalau ada yang komplain, ada yang segala macam, biasanya ya malah repot lah kita untuk urusin gini. Lebih baik urusannya dialihkan ke urusan mengurus sertifikasi halal. Dibanding mengurusi sanksi gitu ya. Lebih baik ya sana fokusnya gitu lah. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Najib atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan tadi dari Bapak Deden. Izin berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekaligus ini pertanyaan terakhir ya yang masuk di kolom chat Zoom pada siang hari ini dari username Supri Catun, Cake Andalan Jogja. Apa Minkes juga tidak perlu karena kadang customer juga ada yang menanyakan kok nggak ada sertifikasi halalnya, seperti itu. Bagaimana Mas Najib, apakah sudah dapat ditangkap pertanyaannya? Bentar. Oh, Supriyatun, baik. Ya kalau nggak ada sertifikat halal ya berarti kan belum sertifikasi halal gitu ya. Nah, seperti itu. Cuman sekarang gini, sekarang itu kan banyak ya yang semakin aware ya, banyak konsumen kita yang semakin pintar lah, terutama dengan era medsos seperti ini. Banyak yang mulai fokus ke halal, syariah, keuangan syariah, bagaimana riba, itu kan sekarang makin banyak ya seperti itu. Nah, tentunya apabila produk kita, usaha kita itu dilandasi dengan niat yang baik ya, jadi usaha itu bukan cuma sekedar jual produk, tapi kita juga memastikan produk yang kita jual itu adalah produk yang halal dan thayyib gitu. Halal aja nggak cukup, benar, halal itu nggak cukup. Kenapa? Karena harus thayyib juga. Thayyib itu artinya baik. Jadi bukan hanya sekedar halal, tapi juga bermanfaat, bernutrisi, membuat kita sehat. Nah, dengan itu kan kita berkah ya, berkah. Nanti mungkin tidak dirasakan secara langsung, tapi mungkin anak kita menjadi lebih generasi yang soleh-soleha, menjadi generasi yang unggul gitu. Tentu berawal dari konsumsinya gitu, konsumsi yang baik-baik gitu. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab ya. Tapi kalau belum ada sertifikat halal jangan coba-coba mencantumkan ya, karena tadi nanti bisa dituntut gitu ya, karena pemalsuan seperti itu. Ya,
Baik, terima kasih Mas Najib atas jawabannya. Tadi ya makanya itu kenapa sih pentingnya ini sertifikasi halal gitu? Karena tadi ya salah satunya juga untuk menjamin begitu ya, memberikan keyakinan kepada customer kita begitu ya. Mas Najib, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM yang mungkin saat ini masih baru mau mengajukan sertifikasi halal. Terima kasih kepada Ibu Suprihatun tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Maka sudah habis juga pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom pada siang hari ini. Oleh karena itu, saya selaku MC izin menutup sesi tanya jawab pada kelas webinar siang hari ini, yaitu webinar halal series kelas keempat. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi aktif dan bertanya kepada Mas Najib, juga kepada Mas Najib yang sudah tadi menjawab pertanyaan dari yang sudah masuk ke Zoom meeting. Baik, kita langsung saja setelah berakhir sudah sesi tanya jawab pada siang hari ini. Sebelum kita tutup nih acara pada siang hari ini, saya izin juga untuk mengingatkan kembali terkait presensi untuk Bapak Ibu peserta yang mungkin tadi sempat terkendala keluar masuk Zoom meeting dan merasa belum mengisi presensi, silakan untuk mengisi presensi yang sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Ini cukup sekali saja ya, jadi kalau memang tadi sudah mengisi, tidak perlu mengisi kembali. Baik, untuk dokumentasi juga, kami selaku panitia mohon izin kepada seluruh peserta yang masih bergabung dalam Zoom meeting untuk menyalakan kameranya. Dan selanjutnya, saya izin untuk memandu sesi foto bersama. Mungkin ini bisa, ya, di sini di layar saya, totalnya ada 2 layar full. Alhamdulillah. Nah, oh enggak, di sini saya jadikan 1 layar full nih, sudah ada. Baik, kami tunggu ini mungkin 1 menit nih. Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi foto bersama. Luar biasa nih ya antusiasmenya, ini mulai on cam. Terima kasih. Baik, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk tag foto sekarang. Saya akan 3 kali menghitung, begitu ya, 3 kali tag foto. Ikuti aba-aba saya gitu ya, bisa memasang wajah cerianya, gaya yang terbaik begitu ya. Baik, izin screenshot. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk menyalakan kamera. Semoga tadi ya acara webinar hari ini memberikan banyak ilmu dan juga pengetahuan yang bermanfaat begitu ya untuk memotivasi kita untuk mendaftarkan tadi sertifikasi halal. Mungkin izin cek semangat lagi nih sebelum kita berpamitan begitu ya. Ketika saya tanya webinar halal series, jawabannya UMKM sukses sertifikasi halal. Ya, boleh di on mic? Ya, kita tes dulu semangatnya. Webinar halal series UMKM halal sertifikasi halal. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah berakhir sudah acara webinar pada siang hari ini kelas keempat. Izin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk tetap bergabung dalam grup webinar halal UMKM, dalam grup peserta begitu ya. Karena kita juga masih akan ada rangkaian acara selanjutnya, yaitu kelas kelima, insya Allah 2 minggu lagi, masih di hari Sabtu siang begitu ya, mohon diagendakan. Mudah-mudahan ini ya Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Baik, saya selaku MC. Amin. Amin. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, salah kata dan juga mungkin tadi ada kesalahan teknis begitu ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dan membuat panitia juga bersemangat terus begitu ya untuk menyelenggarakan kelas webinar halal series. Sampai berjumpa di kelas berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Banyak.